Kopi Indonesia banyak ragamnya. Salah satunya kopi Sumbawa. Sudah diseduh, nikmat rasanya. Awali hari ini dengan berbaik sangka. Ini dia Migunani Podcast Tribun Jogja. Telu, Papa. Halo Tribunas, jumpa lagi bareng saya Yuda Kristawan di Migunani Podcast Tribun Jogja. Masih dalam rangkaian program dari Gumegrah Jogja Motorsport sebagai panitia penyelenggara Piala Raja Sprint Rally Jogja 2022. Dan tentu saja bekerja sama dengan Tribun Jogja. Nah, di kesempatan Migunani Podcast Tribun Jogja edisi kali ini Yuda akan ngobrol bareng ternyata sahabat lama. Wes, ngakunya sahabat padahal nggak pernah ketemu ya. Ketemunya jarang-jarang, tapi sekali ketemu di momen-momen yang penuh kebaikan. Nah, langsung saja beliaunya ini lagi bikinin kopi spesial ya. Namanya adalah Mas Andri dari Kopi Nusantara. Mana beliaunya? Langsung kita panggil ya. Kalau kopinya sih udah kecium ya. Semoga nanti obrolan kali ini bermanfaat. Mana ini Mas Andri? Wah, ini dia loh Mas. Sore Mas. Sore. Waduh, mantap sekali. Monggo Mas. Dipakai headsetnya. Kita ngobrol santai ya Mas. Oke. Mas Andri apa kabar sore ini? Sehat. Sehat ya Mas? Semangat ya Mas? Alhamdulillah. Oke. Dari 10 tahun lalu nggak maleh. Oh, iya. 10 tahun nggak kerasa Mas. Nggak kerasa ya. Makanya dibilang kemarin ketemu Mas Yuda Pak. Iya. Kayaknya udah pernah. Iya makanya waktu itu masih Mas. di daerah selatan. Ya, di Iya. Sewon ya. Sekarang kita agak ke kota ini ya. Agak deket. Tengah. Dekat. Oke, Mas Andri dari Kopi Nusantara Nani, salah satu pegiat kopi ya yang ada di Jogja dan kegiatannya, movementnya ke seluruh Indonesia nih ya Mas Andri nih. Termasuk salah satu yang konsisten di bidang kuliner ini ya. Kalau dalam catatan kecil saya. Oh Mas Andri, oh ya oke. Nah Mas, ini kan sebentar lagi ada perhelatan Piala Raja Sprint Rally Jogja 2002. Nah Mas Andri selaku pegiat UMKM di bidang kopi ini kan akan terlibat di dalamnya ya nanti ya. Nah sebelum kita ngobrol boleh nggak nyicipin kopi dulu? Monggo. Ini apa ini? Agak spesial ini. Apa agak ini? jauh dari Pagaralam. 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 Duh. Daerah Palembang. Daerah Palembang Kopi benar. Robusta, monggo dicicip. Dan ini sana itu saya cita-cita pengen pergi ke sana. Oke. Karena di sana itu konturnya itu asik ya. Tinggi Gitu ya. Banyak kebun kopi dan tehnya di sana. Betul. Oke. Betul. Saya Monggo. nikmatin gitu. Waduh ini ya spesial nih roastingan Mas Andri. Wah beda ya. Biasanya saya grinder sendiri di office sama teman-teman ya. Tapi kalau ini beda ini. Oke. Pagaralam salah satu ragam kopi Nusantara yang favorit ya. Salah satu yang favorit dan Pagaralam. menjadi salah satu teman-teman pensuplai cukup gede di wilayah sana untuk pelaku kopi di Jogja khususnya dan di beberapa tempat yang lain otomatis. Oke. Bahkan beberapa suplai untuk misalnya kopi daerah Lampung, daerah yang lain banyak dari Pagaralam. Oke. Jadi ceritanya memang perlu dikenal lebih jauh lah, sejalan dengan anggaplah semacam misi lah kita di teman-teman komunitas kopi Nusantara ini memang promoting atau mengekspos lebih banyak kopi-kopi lokal kita yang banyak sekali ragamnya. Oke, ya ada Sumbawa, ada Gayo ya Mas. Gayo ya. sampai ke Papua. Papua ada kebetulan semua kita ya. punya jaringan teman-teman. petani di sana ya Mas. Jaringan petani. Oke, nah terkait keterlibatan UMKM di beberapa event ya di Jogja khususnya. Meskipun di teman-teman kopi sendiri punya event ya Mas ya. Ada kayak Jogja Coffee Week ya. Terus ada waktu itu Malioboro Coffee Night. Terus ada kopi sedunia itu peringatan kopi sedunia, hari kopi sedunia dan masih banyak lagi dan ngopi di atas kereta api. Oh ya, ngopi KAI. Ya KAI waktu ngopi itu ya. KAI itu sampai di 80-an perjalanan kereta api. Lebih dari 300-an barista, kira-kira gitu. Ya, itu movementnya teman-teman kopi ya.
Ya bukan movement juga sih sebetulnya, slow kita. Gak mau disebut movement loh. Poinnya kan ini aja, mengekspos yeah. lebih sering lah bahwa lebih kita sering. punya kopi-kopi yang kualitasnya bagus. Yuk kita cicipi lah gitu. Sering setiap kali kita ketemu dengan teman-teman siapapun gitu. Nama kami mungkin komunitas kopi Nusantara, tapi janjinya tepatnya komunitas ngopi Nusantara. Ngopi nih sih lah. Kira-kira gitu. Ngopinya aja dulu. Kira-kira gitu. Jadi nanti akan bisa bergerak ke lebih jauh ya. Jauh lagi. Kenal kopinya dari mana, proses yang baik seperti apa, kopi sehat atau ora. Kira-kira gitu. Ngerasa kesek lah gitu ya. Betul. Ya janjane kumpulan bakul-bakul kopi. Pak Tani sampai ke hilir. Kira-kira gitu. Oh gitu. Oke, menarik ya. Nah, salah satunya nanti terlibat di Piala Raja Sprint Rally Jogja 2002. Ini putaran kedua besok ya. Putaran kedua. Nah, itu di bulan Agustus nanti berdekatan juga dengan perayaan 17 Agustus. Tentu ini spesial juga ya. Nah, Mas, apa yang akan dibawa ke event ini, Mas, dari teman-teman Kopi Nusantara khususnya yang akan buka tenan di sana tentunya ya? Betul. Jadi sejalan dengan memang aktivitas kita yang paling umum lah memang promoting. Promoting. Jadi kita lebih banyak akan nampilin kopi-kopi yang mungkin masih jarang beberapa teman melihat atau penggemar kopi belum tahu gitu. Poinnya di situ sih. Nah, kita ngelihat ajakan dari teman-teman Sprint Rally Piala Raja ini cukup nyambung lah. Meskipun saya tidak melihat di situ main di rally cowok semua, enggak lah. Kopi hari ini kopi semua hari ini gender, jadi semua usia family sudah masuk. Bahkan di keluarga juga masuk. Jadi lebih ke poinnya memang memperkenalkan kopi-kopi kita lebih jauh karena memang kita punya resource yang sangat bagus dan belum tergarap dengan baik. Nah, bayangan saya besok kan ini event balap nih ya, rally, terus kemudian di situ tentu itu tadi ada keluarga yang nonton, ada wisatawannya dan sebagainya. Nah, selama ini kan kalau ada event khusus kopi kan jelas nih, tapi kan besok ini beragam nih. Nah, yang mau di-highlight besok apa kira-kira yang di event rally besok? Betul, highlightnya mungkin ada dua, Mas. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman panitia yang lain mungkin tentang event Sprint Rally Piala Raja ini. Yang pertama mungkin terkait dengan lokasi acara di Donokerto di Donokerto yang mungkin itu salah satu wilayah yang cukup punya potensi sebagai wisata. Jadi, saya nggak tahu apakah memang situ sudah jalan sebagai titik wisata. Tapi di kemudian hari kopi sendiri punya tautan yang cukup kuat yang disebut sebagai coffee trip. Jadi bisa saja titik-titik tersebut dikembangkan menjadi titik wisata dengan tematik tertentu, tetapi selalu hadir kopi di situ. Apalagi beberapa wilayah di Jogja meskipun mungkin jumlah belum proper ya kopi Jogja itu, tapi ada beberapa titik di daerah Sleman atas perkebunannya sudah ada ya. Sebenarnya bukan perkebunan, Mas. Tapi kalau kita sebut sebagai tanduran ini tanamannya ada. Karena kalau udah perkebunan dikelola lebih baik ya manajemennya. Manajemennya sekarang lebih baik, dikelola lebih baik. Tetapi kalau dikebunkan biasanya memang ada lahan yang disiapkan, ditata dengan penanganan khusus. Biji benihnya memang khusus. Kalau di Jogja sementara kan memang tumbuhan lama, tumbuhan lama yang dirawat, kemudian jadi pagar rumah segala macam, tapi jumlahnya banyak, sehingga bisa secara fungsi ekonomi berjalan. Demikian pula yang di wilayah Menoreh Kulon Progo, itu kan wilayahnya cukup luas dan mungkin secara jumlah jelas lebih banyak dibanding yang di wilayah Cangkringan, Turko, Merapi. Nah itu titik-titik yang secara kontur, view-nya, kemudian alur menuju ke sana memang sangat menarik untuk titik wisata. Sehingga kita sih harapannya sambil ngenalin Jogja punya banyak lokasi wisata lain atau bisa dibentuk meskipun dengan otomatis dengan banyak pertimbangan dan pengetatan atau pengaturan bahwa bisa dipakai untuk kaitan juga masuk ke komoditi kopi dikenalin. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kembali ke tadi tema UMKM, Mas. Jadi pasca pandemi ini atau selama pandemi bahkan kopi termasuk salah satu yang punya stamina lah, daya tahan gitu, daya tahan. Imunitasnya tinggi. Jadi saya tutup yang lain. Saya tutup tapi yang tumbuh juga cukup banyak. Yang bertahan juga banyak. Betul. Nah, dalam konteks UMKM sebetulnya kami banyak bergandeng juga dengan beberapa entitas lain teman-teman di perdagangan, di beberapa komunitas pegiat yang lain gitu. Kopi menjadi salah satu yang cukup menjanjikan untuk percepatan pemulihan ekonomi. Karena tutulan kopi ora
nggak susah gitu. Yang penting resource-nya bagus, ngolahnya bener, tahu tata caranya. Selebihnya hospitality yang dirawat lah, dilatih gitu. Insya Allah nanti ada beberapa market yang bisa bentuk gitu. Jadi memang cukup bagus untuk teman-teman UMKM yang memulai berusaha dan dijadikan semacam isolo dodolan kopi sebagai percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Waktu itu saya juga sempat main ke satu tempat ngopi itu di daerah ke arah Kulon Progo lah ya. Dan memang seperti yang Mas Andri tadi sebut bahwa mulai ada kepercayaan diri untuk membuka kopi di rumah sendiri. Betul. Nah ini kan menarik ya. Karena tadi Mas Andri cerita poin pertama adalah ngerasain kopi dulu. Meskipun tidak didorong untuk kemudian wisata khusus kopi ya. Tapi ada spot-spot wisata yang di situ stepnya akan kopinya diinkludkan terus gitu ya. Nah, ini menarik sekali ya. Nah, kalau event-event seperti ini seharusnya sangat bisa bersinergi ada relasinya jelas. Oke, artinya wah menarik sekali teman-teman. Nah, silahkan nanti teman-teman jangan lupa nanti ke Piala Raja Sprint Rally Jogja 2022. Nanti bisa ketemu Mas Andri langsung ngobrol. Kalau tertarik entah itu ngopinya dulu lah. Habis itu bisnisnya juga bisa. Karena bisa ini banget. Dari hulu ke hilir ya Mas ya. Termasuk dengan event kita juga biasanya memang selalu kita dorong tidak hanya di industri hilirnya ya. Ngajak untuk ayo buka warung kopi enggak? Karena kita juga punya concern ke teman-teman di hulu ya. Alhamdulillah sampai sejauh ini ada beberapa teman-teman pegiat muda, ada yang disebut sebagai petani milenial gitu. Nah, itu banyak nih yang dia tertarik ke kopi. Makin masuk ada pilihan ke komoditi kopi sebagai pilihan aku harus nandur iki gitu. Tidak harus coffee shopnya. Iya, justru malah sananya kalau mau dilihat malah di hulunya nih sampai ke proses berikutnya, berikut sampai ke roastery yang mungkin paling populer. Karena sebetulnya kalau kita amati mulai dari hulu sampai ke industri tengahnya itu banyak sekali muncul profesi baru Mas. Dalam catatan kami ada 10 sampai 11 profesi baru. Misalnya khusus untuk menangani processing, tidak hanya petik. Jadi setelah petik itu kan direndam, ada segala macam itu disebut sebagai prosesor. Bahkan prosesor ini sendiri sebagai salah satu profesi yang memang terstandar itu. Terstandar, sekolahnya mahal. Ada ya itu ya? Ada dan di Indonesia masih jarang. Menarik. Jadi peluang gitu banyak banget. Memang masih belum terlalu dikenal lah. Kemudian yang khusus handling untuk pengiriman. Jadi ada logistik khusus kopi itu memang berbeda. Kalau ngirim, nyonsew Mas, ada contoh nih. Misalnya, sorry teman-teman ya. Misalnya kalau udah dikemas gini, ngirimnya juga harus treatmentnya khusus. Nanti kalau berjamur atau beda lagi ya. Mas. Terus Mas. Jadi misalnya prosesor. Prosesor. Kadang-kadang kebun kopi kopinya bagus. Dia harus cuci. Tapi tempatnya tinggi, nggak ada air. Nah, maka dia harus turun ke wilayah yang airnya bagus. Nah, ini ada yang menghandle khusus gitu. Meskipun hari ini masih disambi, dirangkep sama petani. Tapi kalau kita memang mau fokus bahwa kopi kita bisa jadi andalan ke depan, ya memang harus muncul profesi-profesi baru. Seserius itu. Kemudian yang menjemur sendiri, ada yang model istilahnya dry process, kering sampai nanti dikupas. Ada yang proses basah atau wash process, semi wash dan lain-lain itu ada profesi sendiri. Demikian pula nanti sampai ke pergudangannya. Jadi pergudangan kopi juga beda dengan komoditi lain. Ini profesi-profesi baru sebetulnya yang mungkin keterlibatan kaum muda, teman-teman muda lebih ini ya. Lebih kita dorong. Kalau kita ngomongin satu biji aja itu melibatkan panjang ya ternyata. Panjang, betul. Ini satu biji. Makanya kan ada beberapa merek produk kopi di tema internasional gitu. Selalu menyebutnya from farm to cup. Karena kan dari farm ini ke cup ini panjang banget dongengnya. Artinya kalau saya belum pernah nyoba ya, cuma saya dengar dari teman-teman yang pernah nyoba, ada satu produk kopi yang mahal itu. Ternyata bijinya dari Indonesia. Karena mahal mungkin karena prosesnya yang begitu. Betul. Jadi ini ya. Variabelnya banyak sih. Banyak aspek kita bisa lihat mulai dari memang barangkali bibitnya sendiri memang bibit yang langka memang dari tanaman-tanaman tua gitu, tapi dikembangkan lagi, ditanam ulang, itu butuh waktu. Kopi kalau kita nanam dari biji sampai tumbuh pertama dan panen
Anda butuh 4 tahun gitu. Nah, kira-kira sabar nggak gitu. Ya. Kira-kira begitu. Jadi memang ada bukan barrier ya, tapi bahwa pengetahuannya memang harus disampaikan ke publik bahwa kopi-kopi kita mungkin udah terlalu tua gitu, sehingga kita harus intensifikasi, harus menanam lebih banyak gitu. Butuh waktu prosesnya juga perlu ahli-ahli khusus gitu, sehingga ada relasinya dengan kopi hari ini nggak 3.000 kok gitu, dijual 30.000 juga orang mau beli. Bukan persoalan harganya, tapi apresiasinya juga makin bagus. Bahkan di kampung-kampung gitu kita ngelihat gitu ada yang memang kopi-kopi serius gitu. Iya, makanya itu saya pas kok ternyata ada kopi shop juga ya. Itu mau ngopi kayaknya itu. Buru-buru ngopi. Tahu belum ngopi? Belum ngopi dulu deh. Monggo Mas. Tadi kopi Pagar Alam. Wah, mumpung inget nih, jadi kita ini lagi ngopi namanya Melting Pot. Ini di Melting ada Pot, di daerah Janturan ya Mas ya. Bergabung dengan ada homestay namanya Lintring. Teman-teman juga yang ngelola aja. Silahkan nanti setiap hari itu buka dari sore ya Mas ya. Dari sore sampai tengah malam ya. Itu kalau nggak segera pulang gitu. Kadang sampai subuh dijabanin juga gitu. Ya kira-kira begitu, karena circle kita juga banyak kan teman-teman mungkin pelaku kreatif gitu yang memang idenya kan kemana-mana gitu. Nah mungkin relasinya dengan teman-teman muda atau pelaku kreatif ya, warung kopi itu ruang yang sangat cair gitu, untuk terus ya udah tumpahin aja semua idenya di situ gitu. Warung kopi juga akhirnya menjadi belakangan ada working space, ada communal space gitu-gitulah. Kira-kira gitu. Dan itu yang mewarnai kopi Jogja sebetulnya. Mungkin dibanding dengan kopi tempat lain ya, kota-kota lain. Meskipun kita kebun nggak proper amat. Betul. Tapi di industri derivatifnya turunan-turunannya banyak banget. Nah, Mas Andri, kalau kita ngomongin UMKM nih, tadi event seperti Sprint Rally Jogja ini tentu kan sangat membantu untuk publikasi ya, untuk literasi. Nah, kira-kira dari teman-teman Kopi Nusantara selama ini ada bukan kendala sih hambatan apa sih kemudian untuk ini pengetahuan ini bisa lebih masif lagi gitu Mas? Ya kalau hambatan dibahas sih selalu akan ada Mas. Jadi malah saya dan teman-teman cenderung enggak terlalu mikir ke hambatan gitu, tapi yang penting jalan ya. Maksudnya begini, sesederhana apapun gitu, bahwa kalau memang kita menganggap bahwa kopi ini satu hal yang patut atau layak diteruskan gitu. Saya nggak ngomong diperjuangkan atau dengan campaign yang gila-gilaan. Memang ini layak untuk diteruskan ya sudah teruskan saja. Dan alhamdulillah pada saat konteksnya itu tadi dengan teman-teman UMKM gitu, terbukti ada pilihan yang menjadi pilihan yang cukup menarik sebagai ruang usaha, bahkan ruang ekspresi gitu. Kalau Mas Yuda ngamati kan ada teman-teman yang hari ini takoni, saya Dek arep ngerjakke opo iki? Oh saya ingin jadi barista Om, gitu. Sudah ada. Mulai menyebut di situ ya. Dan kita sudah dipanggil Om. Gitu. Jadi poinnya makin muncul kepercayaan diri gitu, dan itu saya pikir yang dibutuhkan. Maka event-event seperti kita kolaborasi seperti ini dan event-event kami yang memang mempromot banyak keberadaan kopi dan dengan segenap macam-macamnya ya, kualitas sampai ke penanganan menuju ke sana sebetulnya. Jadi memang harus cukup percaya diri nih. Kalau kita confident ke depan gitu ya, maksudnya sih kita non sewu ya kayak tadi kita nyeduh aja saya masih agak nggak percaya diri. Tak seduh ini americano Mas. Ini pakai teknik yang bukan kita punya gitu. Bukan sok-sokan kita apa-apa harus lokalitas gitu, tapi kita sebenarnya punya banyak sekali teknik menyeduh, metode menyeduh yang barangkali lebih familiar gitu. Misalnya kopi tubruk yang kita kenal di rumah tangga, dimanapun di kantor gitu. Nah, tetapi kita memang imbang-imbangan lah, bahwa ada tren di luar yang memang harus kita akomodir. Kita punya kepercayaan diri makin bagus ya ayo ngopi wae wis gitu aja dulu. Sesimpel itu sih. Tahan dulu Mas Andri, kita akan balik lagi setelah yang satu ini, dan tentu saja teman-teman silahkan nanti bisa menyaksikan tayangan ini di channel YouTube Tribun Jogja Official dan di fanpage Facebook Tribun Jogja. Kita balik setelah ngopi dulu yang satu ini. Istri sibuk isi keranjang, suami siaga harus bisa belanja sendirian.
Gak mau ribet bawa uang, gak bisa milih belanjaan. Semua bisa diatasi pakai kris BPD DIY. Tinggal scan, selesai segala urusan. Istri ngomel harus tetap tenang. Tinggal transfer, istri pasti senang. Nah, ngopi lagi. Oke, Mas Andri, lanjut kita. Mas, kopi sebagai bagian dari UMKM ya. Dan Jogja ini kan disebut ya, soko gurunya ekonomi itu ya UMKM gitu. Gitu ya. Oke. Saya malah baru dengar ini. Oh iya, istilah saya sendiri sih. Enggak, tapi ini Mas ya UMKM-nya banyak nih. Betul. Karena aset yang banyak ya di Jogja itu masih mulai dari industri craft-nya dan belakangan mungkin kalau boleh dihitung ya 1 dekade inilah industri kopi di Jogja luar biasa ya. Bahkan ada satu ikon dibikin film juga Jogja jadi salah satu pilihannya. Betul. Nah ini menarik juga. Betul. Karena literasinya kemudian jadi luas gitu. Nah di teman-teman Kopi Nusantara ini kemudian melihat potensi tadi yang mungkin belum bisa disebut perkebunan tapi tandurannya yang sudah ada sejak dulu ya Mas ya. Dan memang potensial mungkin menurut pandangan Mas Andri gimana dari Merapi sampai Menora itu Mas? Ya. Sebetulnya aspeknya banyak sih Mas, mesti ditinjau dari mana nih kalau misalnya ngomong UMKM tadi sebagai soko guru gitu ada benarnya, tapi juga saya agak ini juga khawatir makin kesini tema UMKM selalu diperbincangkan tapi janjane apa tuh yang mau didorong masih gitu. dibincangkan doang. Masih diperbincangkan kayaknya. Malah gitu. Masih diperbincangkan. Jadi mau dikemanain gitu ya? Jangan ke situ deh. Mungkin kerja-kerja real yang harus dilakukan gitu misalnya terus teman-teman banyak membahas tentang kopi. Ya wes sederhana buka saja sebagai salah satu ruang usaha kalian gitu. Bahkan ada beberapa teman yang di teman-teman perbankan gitu dengan guyon di Jogja itu UMKM bukan soko guru tetapi sebutannya malah M-nya itu bukan mikro tapi mikri. Saking kecilnya. Jadi memang sebetulnya ada beberapa hal yang di Jogja anggaplah itu sebagai kekhasan ya. Gak apa-apa. Yang kecil-kecil juga tidak masalah tetapi mungkin cukup punya kepercayaan diri untuk tumbuh, untuk bergerak sehingga apa yang ditekuni jadi sesuatu gitu. Tidak ada masalah gitu. Nah, maka pada saat ujungnya ke apakah ini akan jadi salah satu pilihan juga memang harus terus dibuktiin Mas. Tapi saya agak ini aja. Yang penting kerja realnya apa sih? Dengan teman-teman komunitas misalnya alhamdulillah kita pernah bekerja sama dan masih jalan sampai hari ini dengan corporate bahkan corporate negara. Jadi kalau misalnya jenengan amati komunitas kami janjane bahkan yang namanya legal pun tidak punya. Namanya juga komunitas. Kolektif ya berarti. Kolektif kerja kolektif yang ngumpul dan kita ada sekitar 24 koordinator wilayah yang berdekatan dengan kebun-kebun kopi se-Indonesia. Mulai dari Gayo sampai ke daerah Papua, daerah Pegunungan Bintang itu kita punya. Karena lebih nyaman begitu ya Mas ya, kerja kolektif gitu ya. Nah mungkin istilah Anda tepat di situ ya, nyaman gitu. Meskipun saya kasih tanda kutip gitu, tetapi intinya orang ribet. Maka kalau ditanya alamatnya alamatnya di HP masing-masing lewat grup WA. Tapi sudah ada 24 sekitar itu tadi. Ada 24 koordinator wilayah yang dekat dengan kebun kopi. Yang berdekatan dengan kopi sehingga kalau misalnya Mas Yuda nembung yuk buka kedai kopi kulaan opo wae iki Mas. Anda bisa langsung kontak saja, saya beri kontak. Direct saja ke sana. Kita usahakan memang sesederhana mungkin segala prosesnya. Yang penting kopi ini dikerjake dan itu tadi jangan lupa ngopi. Sesederhana itu. Maka jika dengan metode seperti ini kita bisa coba tularkan lah. Ada kok beberapa pihak yang kami anggap serius ya. Korporat negara, PT KAI misalnya salah satunya yang kita ikut mendorong lahirnya mungkin saya harus sebut merek ya. Sudah rutin ya. Ada satu kedai kopi yang di pojokan Tugu itu coffee shop itu kan sekarang sudah sekitar 12 kedai itu yang memang penyeduhnya dari komunitas kami. Nusantara. Kemudian suplainya memang dari kebun-kebun jaringan kami, processingnya juga kita dilibatkan dan ya itu mencoba kita munculkan
etok-etok portfolio gitu. Bahwa kita bisa kalau misalnya dengan kerja kolektif dengan basisnya community sakit gitu. Maka istilahnya sociopreneur atau community planner tidak dalam guyonan wacana gitu. Tapi dilakukan. Realnya kayak gitu. Kalau misalnya memang mau diperbanyak, ya mungkin bisa jadi model gitu. Bukan berarti harus sesuai dengan kita, tetapi kita coba terus-menerus sih. Orang ono cara lain kecuali dijajal gitu. Sesimpel itu, Mas. Sesimpel itu ya. Daya tahan lah kira-kira. Tapi nek ngopine acek insya Allah stamina kuat. Nah ini ngomongin ngopine acek ini. Seperti saya ngambil contoh saya sendiri ya Mas ya. Dulu nyun sewu maksudnya karena kita dari kecil ya. Mungkin mirip-mirip kita ngetes sama ngopi ya. Karena atau dulu makan bandeng lah ya. Misalnya dulu bandengnya kecil gitu. Kita nggak tahu bandeng itu ternyata di daerah Jawa Timuran punya bandeng gede-gede. Nah, teh juga ternyata kita setelah gede disuguhi teh yang katanya menyehatkan malah nggak doyan karena dari kecil kan. Kopi juga dari dulu ngopi ya kasih gula. Baru-baru ini aja kemudian mungkin orang bergeser bisa menikmati kopi pahitan. Karena sejatinya kan kalau menurut orang kopi ya tanpa gula. Nah, literasi itu seperti apa Mas yang dilakukan teman-teman Kopi Nusantara? Ini kan nggak mudah nih soalnya. Betul Mas, dan tiap kali saya cerita terutama kopi tanpa gula ngono iki mesti engko bar iki kok sing WA gitu. Ngawur. Jadi poinnya begini, kalau saya secara pribadi memang tidak pernah saya mencoba untuk tidak gegabah gitu tentang karena teori ini ora enek. Walaupun mau diadu semuanya merasa benar. Tapi poinnya begini, kalau kopi dengan gula, ini pertama yang tentang kopi dan gula dulu ya. Kopi dan gula itu selera Mas. Jenengan punya memori ngopi yang pertama dari produk apapun, ngerti ini manis gitu. Maka selera yang berikutnya di kemudian hari sampai hari ini kopi dengan gula buat saya itu selera. Buat saya sih terserah mau dipakein gula atau enggak, monggo aja. Tetapi yang bisa saya highlight, saya garis bawahi, jika Anda ngopi dengan gula, mungkin saya juga masih tambahkan mungkin manfaat kopinya akan berkurang. Sesederhana itu. Karena kopi dan taste-nya juga berkurang ya. Saya juga tidak bisa memaksa mungkin ya, masih mungkin. Karena persoalan taste juga kembali ke selera. Beda. Hati-hati memang. Ada preferensi, preferensi. Karena itu tadi bahwa semua yang kita konsumsi sebetulnya punya manfaat. Misal untuk jantung, untuk kesehatan. Bahkan ada yang bilang kalau ngopi terus ada asam lambung itu memang hanya dugaan. Biasanya karena processing kopinya yang tidak bagus. Kira-kira begitu. Nah, di kopi sendiri ada ini sedikit teknis saya sampaikan. Dalam penilaian kopi itu kan ada yang namanya cita rasa Mas. Uji cita rasa gitu, ada flavor wheel, jadi ada rasa-rasa. Dalam satu kopi yang dianggap bagus, makin kompleks, makin bagus, otomatis makin mahal. Nah di situ ada rasa macam-macam. Misal rasa strawberry lah. Kalau di kemasan tuh biasanya ada juga ada keterangan toh. Ada keterangan ada rasa ada rasa almond, ada rasa ini pisang dan lain-lain gitu. Nah, maka preferensi pertama kita waktu kecil itu yang akan membentuk berikutnya kita punya preferensi apa. Misal kalau saya tanya Mas Yuda, kira-kira jenengan mulai pertama makan stroberi kapan? Belum lama toh? Belum lama. Di supermarket itu ada stroberi yang fresh. Tapi memori pertama stroberi apa? Udah permen dulu. Permen sugus lah atau ultra susu gitu ya. Yang kalau kita compare dengan barang aslinya, loh kok beda? Kira-kira begitu. Iya betul. Iya jadi pada saat misalnya ada di flavor wheel itu ada di situ rasa peach. Di kopi tertentu itu muncul cita rasa peach. Emang kita pernah makan peach? Pernah ya belakangan ini karena supermarket ada peach. Tapi kalau kita konversi, rasanya mirip karo star fruit atau blimbing. Itu pun blimbing yang overripe, rodo bosok gitu. Nah, berarti cita rasa koyong ini karena bergantung memori tadi. Memori tadi Mas. Jadi sama kayak misalnya jenengan dulu waktu SMA, seberangnya SMA ono warung enak banget. Terus kita datang lagi, kok beda ya? Bukan si ibu itu yang berubah warungnya bukan. Tapi preferensi kita makin kaya. Udah makin kaya. Sehingga padahal sama sebenarnya. Sama dari dulu sih ibu. Karena lidahnya udah kita makin gaya gitu. Makin gaya tuh kayak udah curang enak. Padahal betul. Kira-kira begitu. Nah, di ruang kopi itu mungkin kalau saya bilang sih itu menjadi barrier tapi sekaligus daya tarik Mas. Karena orang makin ada penasaran nih jajal lah. Kadang-kadang di kemasan tulisannya rasa ini itu ciki ini itu gitu. Ya jajal kok ora iki. Tapi yang misalnya terus tapi kan sampean jajal sih sah-sah aja gitu. Tapi poinnya bahwa di kopi punya sesuatu yang
mesti kita gali, kita rawat. Itu aja sih. Ya, tapi menarik ya teman-teman Tribuners. Jadi memang ketika sudah bisa ngopi tanpa gula, sekali lagi tapi selera tadi itu akan menemukan itu tadi ya manfaat dan rasanya itu beragam gitu loh. Memang luar biasa. Betul. Satu daerah aja bisa pagar alam bisa macam-macam gitu loh. Bali juga Arabica beda lagi, Liberica lagi macam-macam. Belum nanti kalau ada rasa buahnya tadi ya Mas ya. Jadi menarik sekali untuk teman. Nah, silakan nanti teman-teman kalau penasaran langsung sebelum ke Piala Raja karena masih beberapa saat lagi ya. Ke sini dulu di Melting Pot ya. Oke. Nanti saya temenin sama Mas Andri ngobrol kopi ini. Waduh. Kalau mau nyeduh sendiri boleh. Boleh ya. Boleh. Ini alatnya banyak. Alatnya lengkap di sini ya. Dan nanti bisa belajar di sini sekaligus misalnya tadi mau tertarik dari hulu ke hilir nanti siap dibantu teman-teman juga dari Kopi Nusantara. Membuka ini Mas. Jadi misalnya ada teman-teman yang memang selain ngopi datang ke sini, misalnya punya kopi, tes bareng di sini coba atau malah nanti akan ada hubungan bisnis ngejual ke sini jualan di jaringan kita memang membuka siapa tahu misalnya metode seperti itu misalnya punya nenek di mana Malang karena saya punya kan Mas. Ternyata daerah ini jangan-jangan gitu Mas ya ada ragam kopi yang belum terekspos. Nah, siapa tahu begitu. Dulu kami membentuk komunitas Kopi Nusantara juga caranya begitu Mas karena di Jogja kopi ini ora proper ya artinya titiknya belum banyak dan mungkin kapasitas belum banyak, tapi di sini ada perwakilan kopi yang jenengan pasti nggak perhatian. Namanya Asrama Mahasiswa. Nah kita keliling aja udah. Situ ya udah. Ke 34 provinsi. Jadi kita keliling aja ke teman-teman itu kita tanya, Mas ada kopi nggak di kebun? Nggak ada. Tetangga atau Pak Le atau kakek gitu. Ada. Nah akhirnya terkumpul tuh dari ujung Gayo sampai ke Papua. Sesimpel itu. Jadi sebetulnya Jogja ada semua kalau mau telaten nyari. Kira-kira sesimpel itu. Oke. Terima kasih nih Mas Andri dari Kopi Nusantara obrolannya. Ini sama-sama. Kayaknya nggak bisa satu episode ini. Supaya orang ketemu bisa gedabus. Banyak banget. Ini saya udah disuguhi salah satu kopi yang ada di Melting Pot. Ini ada pagar alam punya. Tapi tadi seduhnya apa Mas tadi? Tadi Americano long black ya. Long black ya. Nanti bisa ditubruk. Selera lagi nih. Selera. Kalau sudah bicara kopi nanti seduh aja bisa macam-macam ya. Roastingannya macam-macam. Oke. Terima kasih Mas. Nanti kita jumpa lagi di Sprint Rally. Siap. Putaran kedua ya. Siap. Nanti di sebelum Agustus kalau nggak salah 14 ya. 14 Agustus. Di Jawa nanti teman-teman juga bisa ngopi di sana sekaligus ngobrol lagi bareng Mas Andri dari Kopi Nusantara. Nah, sekali lagi teman-teman kalau penasaran silahkan nanti teman-teman bisa sambangi booth-nya Mas Andri Kopi Nusantara di Piala Raja Sprint Rally Jogja 2022 di putaran kedua di Donokerto, itu di daerah Sleman sana, Yogyakarta di atas ya, 15 kilo dari Merapi. Hawanya sejuk pokoknya, asik pokoknya. Nah, kalau cocok. Nah, kalau nggak sabar langsung ke sini, buka setiap hari dari sore sampai itu tadi ya sebuah seni ya. Sekuatnya sakuate. Lu beneran lah. Kalau ditandangin nanti sakuate beneran ya. Thank you Mas. Matur suwun banget atas serinya. Semoga disebut movement enggak mau ya. Semoga lakunya malah tambah abot. Laku spiritual kopinya ya sama teman-teman Kopi Nusantara itu selalu memberi kemanfaatan lah. Sesuai dengan judul podcast kita Migunani gitu ya. Amin. Thank you sekali lagi dan matur suwun, kita jumpa lagi di momen yang lebih baik berikutnya. Thank you Mas, salam buat teman-teman Kopi Nusantara. Sampai jumpa di Piala Raja Sprint Rally Yogyakarta 2022. Itu tadi teman-teman ngobrol saya bareng Mas Andri dari Kopi Nusantara. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya masih di Migunani Podcast Tribun Jogja dalam rangka Piala Raja Sprint Rally Jogja 2022 putaran kedua. Terima kasih matur suwun. Sampai jumpa.